Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widat Uzlifa Afkarina, NIM T2018-4023, pemateri pertama, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian autentik. Yang pertama, keeping track, yaitu penilaian autentik mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu penilaian autentik mampu mengecek ketercapaian kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hamisa Karoma, NIM T2018-4026 dari Prodi PGMI kelas D1. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang teknik penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan juga sikap sosial. Contoh dari sikap spiritual yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu sikap sosial. Contoh dari sikap sosial yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri terhadap diri sendiri, keluarga, teman, guru, tetangga, dan juga negara. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan yaitu dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan juga portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan juga deskripsi. Yang kedua yaitu aspek yang dinilai di dalam penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktekkan langsung apa yang dilakukan oleh guru. Adapun beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja yaitu pertama, daftar cek, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian, dan juga memori atau ingatan. Penilaian diri atau self-assessment termasuk dalam rumpun penilaian kinerja. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian yang meminta peserta didik untuk menilai dirinya berkaitan dengan status, proses, dan juga tingkat pencapaian kompetisi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teknik penilaian diri bermanfaat memiliki beberapa manfaat positif, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Yang ketiga, mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik berperilaku jujur. Dan yang keempat, menumbuhkan semangat untuk maju secara personal. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuannya.
Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan juga produk proyek. Produk akhir dari sebuah proyek sangat mungkin memerlukan penilaian khusus. Penilaian produk dari sebuah proyek dimaksudkan untuk menilai kualitas dan bentuk hasil akhir secara holistik dan analitik. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio ini merupakan hasil kerja peserta didik secara perorangan maupun kelompok. Yang keempat yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis terdiri atas memilih dan mensuplai jawaban dan uraian. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian autentik. Di dalam kurikulum 2013, peserta didik diminta untuk mengamati, menanya, dan mencoba mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Jadi di dalam kurikulum 2013 siswa berperan sebagai segala-galanya, sedangkan guru hanya berperan sebagai mediator dan juga fasilitator. Dengan demikian, penilaian otentik harus mampu untuk menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik, secara memuaskan bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dalam dunia nyata, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Miftahuz Zuhroh, NIM T 2018-4029, akan menjelaskan tentang instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini sama halnya dengan instrumen evaluasi. Di sini ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Ari Kunto pada tahun 2002, yaitu bahwa instrumen merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan, dan ini menurut Ari Kunto pada tahun 2005. Yang selanjutnya menurut Nitko dan Brockhart pada tahun 2007 mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai suatu proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Evaluasi merupakan proses penentuan informasi yang diperlukan, pengumpulan serta penggunaan informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan seperti sebelum keputusan. Ini pengertian menurut Firman pada tahun 2000. Jadi, berdasarkan pengertian instrumen dan evaluasi tersebut, maka instrumen penilaian dapat disebut sebagai penilaian atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, bahwa instrumen penilaian harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih.